saya melihat di sini tidak ada masalah, gitu lah ya. Tidak ada masalah. Ya, cuman karena jadi masalahnya apa? Karena terlalu banyak ahli tafsir di luar. Ya, terlalu banyak tukang olah di luar. Dan kalau kita bicara tentang ahli tafsir dan tukang olah, bukan tanpa tujuan, tanpa niat. Kalau kita lihat dalam perspektif politik praktis, boleh jadi, ini boleh jadi ya, boleh jadi, ini adalah sudah ada niat-niat orang atau pihak tertentu yang ingin mengadu domba ini barang ini, menjadikan instrumen adu domba. Kan ini kan luar biasa. Jadi ya teman-teman, saya melihat bahwa secara kebijakan, ya ini sudah benar, dan Pak Presiden memang dari awal konsisten, aspirasi rakyat harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, dan seluruh kebijakan yang ada orientasinya 3 untuk kepentingan rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, dan memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Ini sudah benar operasionalnya di sini. Nah, di dalam operasional di sini, apa yang disampaikan oleh Pak Dasko itu adalah jalan keluar. Karena ini kan jalan nih, karena ini kan panjang ini barang untuk melakukan sebuah sistem sistem. Karena kita ingin tata. Jadi pengecer aktif kembali, jual, tapi pada saat yang sama dalam rangka untuk menertibkan ke depan dilakukan pendaftaran, dan nanti pengecer-pengecer yang terdaftar tentu nanti akan diberikan status sebagai sub bangkalan. Jadi saya melihat di sini tidak ada masalah, gitu lah ya. Tidak ada masalah. Ya, cuman karena jadi masalahnya apa? Karena terlalu banyak ahli tafsir di luar. Ya, terlalu banyak tukang olah di luar. Dan kalau kita bicara tentang ahli tafsir dan tukang olah, bukan tanpa tujuan, tanpa niat. Kalau kita lihat dalam perspektif politik praktis, boleh jadi, ini boleh jadi ya, boleh jadi, ini adalah sudah ada niat-niat orang atau pihak tertentu yang ingin mengadu domba ini barang ini, menjadikan instrumen adu domba. Siapa itu? Ya mungkin antara Gerindra dengan Golkar. Presiden, menteri, lalu misalkan Pak Dasko. Nah, kalau ada punya niat seperti itu, ingin bermain-main di sini, saya pastikan mereka pasti kecewa. Kenapa saya katakan kecewa? Karena tidak mungkin antara Gerindra dengan Partai Golkar ini bisa diadu domba. Ya karena memang Gerindra dengan Golkar bukan domba, jadi tidak bisa diadu domba. Coba kita lihat, saudara. Yang pertama, hubungan secara pribadi. Ya, hubungan secara pribadi. Ya, kita masih saya kira yang paling muncul ke permukaan misalkan antara Pak Bahlil, ya, baik selaku menteri maupun selaku ketua DPP Partai Golkar, dengan Pak Dasko sebagai wakil ketua DPR sekaligus sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra. Hubungan kedua orang ini tidak hanya cair, tetapi juga produktif. Produktivitas terlihat pada peran-peran yang dilakukan saling mendukung dan saling memberikan solusi. Gitulah. Misalkan persoalan gas melon ini di mana karena pengecer dihentikan lalu ada dampak, ada gejolak, ada gesekan. Di sini kan masalahnya bagaimana mengatasi? Keluarlah misalkan dari Pak Dasko bahwa ini sesuai dengan setelah diskusi dengan pimpinan misalkan, maka ini dilanjutkan. Ini kan selesai masalahnya. Nah, karena itu hubungan antara Pak Dasko dengan Pak Bahlil tidak hanya cair, tapi sangat produktif, saling mendukung dan saling memberikan solusi yang ada. Ini hubungan-hubungan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, secara institusional misalkan kita melihat bagaimana Partai Golkar dengan Gerindra. Suasana kebatinan itu sangat kuat. Ya, sering canda-canda politik kan disampaikan bahwa Pak Prabowo ini prosesnya di partai politik melalui Golkar.
dan tahu persis bagaimana ciri karakter budaya politik Partai Golkar. Paham betul beliau. Ini, paham betul beliau. Nah, dilihat dari sisi itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pembentukan koalisi ya Kim kemarin. Kan jelas sekali di situ bahwa inspirator, inisiator kan tidak lepas dari Partai Gerindra dengan Partai Golkar. Ini kan dilihat seperti itu, dan lebih lagi saudara sekalian, ya ini belum terinstitusionalisasikan tetapi sudah menjadi satu aspirasi ya untuk mencapai sebuah kesepahaman politik ke depan, bahwa bahkan sekarang ini kita sudah di Golkar juga berkembang pikiran-pikiran yang ada bahwa ke depan ini apapun situasi politik, ini kesepahaman ya, belum kesepakatan. Dalam arti kan kesepakatan kan itu institusi, kalau kesepahaman ada pada pikiran, ada pada suasana kebatinan, ada pada orientasi politik ke depan. Ya tentang terbentuknya koalisi permanen ke depan. Nah, kalau sudah sampai di sana, gonjang-ganjing apapun yang dilakukan oleh para ahli tafsir, pada ahli tukang olah ini dan lalu, itu tidak akan mungkin mempan untuk menembus kesepahaman politik yang ke depan ini ada semacam koalisi permanen itu. Nah, ini tidak bisa dibongkar gitu loh. Sehingga saya hanya tertawa bahwa ini bagaimana dan lain-lain sebagainya. Ya, ini saya kira pokok saya sampaikan kepada, sehingga dengan demikian ini kembali jalan seperti biasa, bahwa kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo secara umum ya sebagai pelaksanaan dan breakdown daripada Astacita itu adalah memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat, dan kebijakan-kebijakan yang diambil adalah orientasi kepada rakyat, yang apabila kita ingin mensistematisir ada 3 kebijakan yang orientasinya bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat, dan kemudian yang kedua adalah kebijakan yang diambil orientasinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat, ya termasuk misalkan masalah gas melon ini ya jadi masalah sekaligus jadi kebutuhan, dan yang paling pokok juga adalah secara visioner kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo adalah memberikan harapan kehidupan yang lebih baik masa depan.